Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kepala sekolah sebagai penggerak perubahan tidak terlepas dari keterlibatan rekan guru sebagai kolaborator dan sebagai subjek penggerak. Kepala sekolah harus peka terhadap permasalahan yang dialami guru termasuk permasalahan pembelajaran. Hal tersebut dapat terukur melalui kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Dalam beberapa kasus, sebagian besar murid tidak memahami esensi materi pembelajaran. Beberapa murid tidak fokus dan cenderung tidak terlibat dalam aktivitas kelas. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, sebagian besar murid sulit mengingat kosakata dalam bahasa Inggris. Mereka juga sering tidak fokus saat belajar di kelas dan pasif saat diberikan tugas. Setelah dilakukan supervisi dan pemetaan permasalahan, diperoleh fakta bahwa kelas terdiri dari murid dengan beragam gaya belajar dan kesiapan belajar. Tidak adanya asesmen awal juga menjadi permasalahan sehingga kelas heterogen menjadi kurang terfasilitasi dengan baik. Jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi tantangan ketika saya ingin mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran pun dilaksanakan dengan berbasis buku teks dan juga menggunakan lembar kerja yang di print out. Selain itu, memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar juga memerlukan kajian yang lebih mendalam agar guru tidak salah persepsi dalam pembentukan kelompok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sebagai kepala sekolah melakukan pendampingan kepada guru-guru untuk memberikan pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini dapat mengakomodir kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar didasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Saya juga mendampingi guru dalam merancang asesmen awal untuk memetakan kesiapan belajar murid. Asesmen awal ini dilakukan berbasis kertas karena jaringan internet yang tidak memadai. Hasil asesmen awal saya gunakan untuk memetakan kesiapan belajar murid dengan 3 kategori. Di antaranya kategori 1, murid dengan pemahaman utuh. Kategori 2, murid dengan pemahaman sebagian. Dan kategori 3, murid yang belum memahami materi pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, murid dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 merupakan kelompok kategori 1. Kelompok 3 merupakan kategori 2, serta kelompok 4 dan 5 merupakan kelompok dengan kategori 3. Setelah guru memetakan murid ke dalam 3 kategori, sebagai kepala sekolah, saya melakukan pendampingan dengan melakukan supervisi proses pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut, murid belajar materi bahasa Inggris dengan subtopik job and profession. Seperti pada umumnya, guru menyiapkan fisik dan psikis murid untuk belajar, memberikan apersepsi dan motivasi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, murid dibagi berdasarkan asesmen awal. Secara intensif, guru memberikan pendampingan dalam penyelesaian lembar kerja untuk kelompok 4 dan 5 yang merupakan kelompok dengan kategori 3 atau belum memahami. Sesekali guru juga mendampingi kelompok 3 yang merupakan kelompok dengan kategori 2 atau memahami sebagian. Sedangkan untuk kelompok 1 dan 2, guru hanya melakukan cross-check terkait progres penyelesaian lembar kerja dan membantu jika diperlukan. Dalam waktu yang telah ditentukan, kelompok dengan kategori 1 membantu kelompok kategori 3 untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang terdapat dalam lembar kerja. Diferensiasi proses ini membantu murid untuk belajar berkolaborasi dengan rekan sekelompoknya guna menyelesaikan permasalahan. Presentasi dan tanya jawab juga dilakukan di akhir diferensiasi proses. Di akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dan murid menuliskan hal-hal baik yang diperoleh selama proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, guru menyampaikan refleksi terkait hal-hal menarik yang ditemukan dan hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Dari hasil refleksi tersebut diperoleh bahwa profil pelajar Pancasila pada dimensi kolaborasi meningkat serta semua kelompok memperoleh nilai sangat baik dalam menyelesaikan lembar kerja terkait subtopik job and profession. Buat kita puas.
antusias anak-anak. Antusias ya, Karena aktifkan anak-anak. Yang tadinya anak-anak kurang aktif, dengan adanya pembagian kelompok yang bervariasi begitu yang dibagikan sesuai hasil mereka, asesmen awal, mereka bisa bangkit dan aktif termotivasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik untuk mengakomodir kebutuhan murid. Murid dapat belajar dengan optimal sesuai kesiapan belajarnya masing-masing, dan guru memfasilitasi sehingga semua murid menjadi lebih aktif dan antusias belajar. Demikian video praktik baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.